Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Rahil selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. Baiklah, sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Lali sebagai moderator, rekan saya Elza sebagai pemateri, saya Aisyah sebagai pemateri. Baiklah, kami di sini akan membahas 3 poin pembahasan. Yang pertama itu ada profil dari perusahaan tersebut, yang kedua adalah laporan keuangan, dan yang ketiga alasan perusahaan menggunakan transaksi syariah. Baiklah, untuk poin yang pertama itu akan dibahas oleh saya sendiri. Saya akan membahas tentang profil perusahaan. Profil perusahaan ini, PT ini bernama PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk, yang mana berdiri pada 4 Juni tahun 1953. PT ini merupakan PT reasuransi pertama yang ada di tanah air atau di Indonesia. Baiklah, PT ini juga merupakan PT yang pertama kali menggunakan perusahaan reasuransi yang mencetak sahamnya di pasar Bursa Indonesia pada tahun 1989. Nah, alamat di sini, alamat PT-nya adalah di Plaza Maren, Jalan Jenderal Sudirman. Untuk nomor HP-nya adalah 02157936588. Dan untuk alamat emailnya adalah kosek@merainre.com. Dan untuk situs webnya adalah www.merainre.com. Mungkin hanya itu profil dari perusahaan PT Maskapai Reasuransi Indonesia. Untuk poin yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya Elza mengenai laporan keuangan. Pada Elza, dipersilakan. baiklah, saya akan membahas mengenai laporan keuangan PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. Dapat kita lihat pada laporan keuangan perusahaan ini, pada bagian aset terdapat sukuk ijarah, yang berarti bahwa perusahaan ini menggunakan jenis transaksi syariah, yaitu sukuk ijarah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya itu poin ketiga, mengapa atau alasan perusahaan memilih transaksi syariah, yang akan disampaikan oleh rekan saya Isa. Kepada Isa, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, alasan perusahaan menggunakan transaksi syariah. Di sini kami mengambil suku ijarah karena suku ijarah adalah sebuah perjanjian atau akad ijarah yang berisi kesepakatan satu pihak atau investor sendiri atau wali, di mana di dalamnya telah menyerahkan hak manfaat atas suatu aset ke pihak lain, dan dengan harga dan jangka waktu periode tertentu. Dalam hal ini, alasan PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk menggunakan suku ijarah karena suku ijarah sebagai sumber pendanaan, karena suku ijarah juga adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam suku ijarah juga investor telah memberikan sertifikat kepada mereka atas aset fisik dan atau jasa yang menghasilkan pendapatan. Keputusan perusahaan untuk menggunakan suku ijarah juga dapat diperoleh oleh kondisi pasar dan kebutuhan pembiayaan jangka panjang mereka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Elza. Mungkin hanya itu yang bisa kami paparkan materi pada pagi hari ini. Dan sebelum menutup presentasi pada pagi hari ini, ada baiknya saya membacakan kesimpulan terlebih dahulu. PT Maskapai Reasuransi Tbk bergerak dalam bisnis reasuransi, yang mana perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993, yaitu tepat pada tanggal 4 Juni. Mereka tercatat sebagai perusahaan reasuransi pertama di Indonesia dan terdaftar sebagai perusahaan reasuransi terbuka pertama dengan mencatat sahamnya di Bursa Indonesia atau Bursa Efek Indonesia atau BI pada 1949. Perusahaan ini juga menggunakan suku ijarah sebagai transaksi syariah, yang dimana suku ijarah adalah sebuah perjanjian atau akad ijarah yang berisi kesepakatan satu pihak untuk investor sendiri atau wali dalam menyewakan hak manfaat atau suatu aset ke pihak lain dengan harga dan jangka waktu periode tertentu.
Ini adalah alternatif pembiayaan yang dapat digunakan oleh perusahaan syariah atau yang ingin mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasi keuangan. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi kami pada pagi hari ini. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.